Pada tahun 1984, Rick bersama ayahnya Richard mendatangi sebuah bazar senjata api. Di sana, Rick bekerja sama dengan ayahnya memeras salah satu penjual senjata agar mendapatkan AK-47 dengan harga murah. Penjual itu tak berkutik ketika diancam akan dilaporkan karena tadi sempat menawarkan senjata kepada Rick yang usianya masih 14 tahun. Tak mau kehilangan izin menjual senjata, maka si penjual pun akhirnya memberikan AK-47 itu dengan harga yang murah dan jauh dari pasaran. You're a real Smith and Wesson. Sure he does. Sesampainya di rumah, Richard sangat marah ketika menemukan putrinya yang bernama Dawn sedang memakai narkoba dan berduaan dengan T, yaitu pria yang dikenal sebagai bandar di daerah sana. Richard langsung mengusir lelaki itu, sedangkan Dawn yang tak terima berusaha mengejar T sambil memaki ayahnya sebagai pria egois perusak kebahagiaan. Keduanya bertengkar hebat dan baru mereda setelah ayah Richard yang tinggal di seberang jalan datang menengahi pertengkaran mereka berdua. Malamnya, Richard membuat peredam untuk senjata AK-47 yang tadi didapatkan. Dan di sela-sela itu, Richard menjelaskan bahwa peredam ini yang akan membuat pembeli nanti tertarik sekaligus membuat harganya naik. Keesokan harinya, Dawn mendatangi kamar Rick untuk pamit dan meninggalkan nomor telepon sebagai jaga-jaga jika suatu saat nanti Rick membutuhkannya. Rick mencoba meyakinkan bahwa minggat dan mengikuti T justru akan semakin memperburuk keadaan dan kemungkinan besar Dawn akan hidup susah nantinya. Namun, keputusan Dawn sudah bulat dan ia pun tetap pergi menuju mobil T yang sudah menunggu di depan. Richard sebenarnya tahu dan melihatnya, akan tetapi ia diam dan membiarkannya. Siang harinya, Rick membawa tas besar ke sebuah bengkel yang menjadi markas Curie bersaudara. Curie bersaudara terdiri dari Johnny yang paling tua, Leon anak tengah dan Rudolph si bontot yang sekaligus teman seumuran Rick. Rick menawarkan dua AK-47 yang dibawanya dan menjelaskan bahwa senjata itu asli buatan Rusia ditambah sudah dilengkapi aksesoris peredam yang dibuat ayahnya. Rick meminta satu senjata itu dibayar $1.000 dan Johnny pun setuju tanpa menawar sama sekali. Dua hari kemudian, Rick terbangun karena mendengar ayahnya seperti sedang berbicara serius dengan seseorang. Rick mengintipnya dan mengetahui bahwa ayahnya didatangi dua agen FBI, yang perempuan bernama Snyder dan satu lagi bernama Frank. Mereka meminta Richard menjelaskan siapa saja orang yang ada di foto, dan kalau tidak mau bekerja sama, maka Richard akan dipenjarakan karena bisnis senjata ilegal. Rick sendiri bingung apa masalah utamanya, namun tak lama kemudian ia dipanggil oleh Snyder dan ditanya tentang foto yang berserakan di meja. Kebetulannya, Rick mengetahui beberapa orang yang ada di foto itu dan mereka ternyata sudah meninggal. Ketika Snyder menunjukkan foto Johnny, Rick hanya diam saja dan mengaku tak mengenalinya. Di Detroit bukan hal yang aneh jika anak-anak seumuran Rick main keluar membawa senjata. Terkadang mereka menggunakan senjata itu untuk bercanda dan bersenang-senang. Saat Rick berkumpul bersama teman-temannya, mereka menembaki sebuah tempat kumuh yang dianggap sarang tikus. Mereka pun terlihat biasa saja saat mendapati di sarang tikus itu ada potongan tangan manusia. Change. Malam harinya, saat berjalan pulang, Rick tiba-tiba ditemui oleh Snyder dan diajak ikut dengan alasan ada sesuatu yang ingin mereka tunjukkan. Jackson, yaitu polisi divisi narkoba Detroit, memperlihatkan seorang pengedar narkoba yang tewas ditembak, dan Snyder belum menemukan pelakunya. Akan tetapi, senjata yang digunakan dipastikan dibeli dari ayah Rick. Snyder menjanjikan ayah Rick akan aman dan takkan terseret dalam kasus pembunuhan tersebut asalkan Rick mau menjadi mata-mata FBI. Akhirnya Rick yang masih sangat polos itu pun mau demi menyelamatkan ayahnya, dan tugas pertama yang harus Rick jalankan adalah menunjukkan tempat di mana para penjual narkoba bersembunyi. Selain ayahnya dijanjikan aman, Rick juga ternyata akan diberi upah sebanyak $300. Malam itu Rick menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bisa menunjukkan di mana para pengedar narkoba di daerah sana bersembunyi dan melakukan transaksi.
Setelah selesai, Rick pun diantarkan pulang ke rumahnya dan uang hasil dari menjalankan tugasnya itu ia sembunyikan di dalam kardus sepatu. 4 hari kemudian, Rick diajak oleh Curie bersaudara ke tempat penyewaan tuxedo. Rencananya, Johnny akan menikah dengan pacarnya yang bernama Katie, yaitu anak dari wali kota Detroit. Dan ia mengundang beberapa orang termasuk juga Rick. Dalam suatu kesempatan, Johnny mengingatkan Rick tentang bahaya bisnis senjata ilegal. Dan ia tak mau jika suatu hari nanti Rudel adiknya terlibat dalam bisnis tersebut. Hey, Rick. Me and Leo, our story written. We can't erase that from Boo. He was my best friend. I wouldn't do anything to her. Di hari pernikahannya, Rick datang dan disambut hangat oleh Johnny beserta saudara-saudaranya. Rick tampak sangat akrab dengan mereka semua, padahal tamu di sana hampir semuanya berkulit hitam. Rick sudah dianggap sebagai bagian dari komunitas Curie bersaudara, dan ia dikenalkan dengan orang-orang penting lainnya seperti Art Derrick, seorang bandar besar di Miami yang sekaligus sebagai pemasok untuk Johnny. Keesokan harinya, Rick kembali ditemui FBI dan diminta untuk menjadi bandar narkoba. Jackson merasa hal tersebut perlu dilakukan agar penyamaran Rick semakin meyakinkan. Awalnya, Rick tentu menolak karena takut ketahuan oleh ayahnya yang memang tak suka dengan narkoba. Namun, Rick berubah pikiran setelah Jackson mengatakan kalau paket yang ada di hadapannya seharga $4.000 dan kalau semuanya terjual, hasilnya boleh Rick simpan untuk diri sendiri. Sesuai arahan dari Jackson, narkoba itu dipecah menjadi paket $10 dan Rick edarkan bersama teman-temannya. Menjual narkoba di Detroit di tahun itu bukanlah perkara sulit, apalagi Rick sudah punya banyak kenalan yang biasa menggunakan narkoba. Bisnis tersebut memberi keuntungan yang banyak dan berjalan dengan sangat lancar sampai-sampai Richard tak mengetahui kalau anaknya menjadi seorang bandar. Pada suatu hari di tahun 1985, Richard yang sedang menjual senjata tak sengaja memergoki Rick di dalam mobil agen FBI. Richard kemudian pulang dan menggeledah kamar Rick, lalu ditemukanlah kardus sepatu yang penuh dengan uang. Richard tentu curiga dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan Rick selama ini sampai-sampai punya uang sebanyak itu dan apa hubungannya dengan para FBI. Saat datang, ia dimarahi dan ditanya oleh ayahnya. Akhirnya Rick mengaku bahwa apa yang ia lakukan bersama FBI adalah demi menyelamatkan ayahnya supaya tak dimasukkan ke penjara. Richard tentu saja tak terima dengan alasan itu. Ia lebih baik masuk penjara daripada melihat Rick jatuh ke dalam lingkaran narkoba, apalagi menjadi mata-mata yang taruhannya adalah nyawa. Keduanya pun bertengkar hebat dan berakhir dengan tamparan. Merasa butuh seseorang untuk bercerita, Rick kemudian janjian di restoran bersama Dawn. Dan ia pergi diam-diam menggunakan mobil kakeknya. Dawn tampak sangat kusut karena selama bersama T, Dawn justru lebih sering diberi narkoba dan sekarang ia menjadi pecandu berat. Baru juga bertemu dan saling bertanya kabar satu sama lain, tiba-tiba mobil yang dibawa Rick dibawa kabur oleh seseorang. Keduanya pun sontak keluar dan menembaki pencuri itu. Tak lama kemudian, polisi patroli datang dan menangkap mereka berdua karena dianggap melakukan percobaan pembunuhan. Untungnya, Rick langsung bisa bebas setelah dijemput oleh Snyder dan Jackson. Snyder berpesan kalau proses persidangan tetap berjalan namun hanya pura-pura saja supaya tidak ada orang yang curiga. Dawn juga ternyata sudah bebas duluan karena Snyder memberikan laporan bahwa senjata yang digunakan Dawn adalah milik Rick. Rick langsung dijemput oleh ayahnya dan sesampainya di rumah, ia langsung diteriaki kakeknya yang meminta tanggung jawab karena mobilnya menghilang. Di situ, Richard memberi nasihat kalau segala tindakan itu ada konsekuensinya, suka ataupun tidak. Malam harinya, Rick main ke markas Johnny dan tiba-tiba Rick ditanyai tentang penangkapannya semalam dan bagaimana bisa bebas dengan mudah padahal tuduhannya adalah upaya pembunuhan. Johnny curiga kalau Rick sudah membocorkan tentang bisnis narkobanya, makanya ia bisa bebas. Namun Rick dengan tegas mengatakan tak menceritakan apapun tentang Johnny. Johnny juga ternyata tahu kalau setahun terakhir ini Rick membeli narkoba dari salah satu pengedar di Detroit dan menjualnya kembali di komplek. Johnny pun mengingatkan supaya Rick jangan mengambil narkoba dari orang lain karena saat ini menurut informannya FBI sedang gencar-gencarnya melakukan pengawasan.
Setelah itu, Johnny dan Leon mendatangi sebuah klub malam untuk menagih hutang kepada orang bernama Leo. Orang itu meminta kelonggaran waktu dengan ganti Johnny dan keluarganya akan diberi fasilitas kursi VIP di pertandingan tinju yang akan diselenggarakan di Las Vegas. Kebetulannya, pertandingan tersebut adalah pertandingan yang cukup bergengsi, sehingga Johnny pun setuju. Beberapa hari setelahnya, Kyori bersaudara pergi ke Las Vegas dan Rick juga ikut diajak oleh Rudolph. Rick tampak sangat senang karena baginya itu adalah pengalaman pertama melihat ramainya kehidupan malam Las Vegas. Sebelum menonton tinju, mereka pun lebih dulu bersenang-senang dengan mencoba setiap permainan di salah satu kasino besar yang ada di sana. Setelah itu guys, mereka pergi ke tempat pertandingan tinju, namun ternyata tidak ada kursi VIP atas nama Johnny. Johnny pun merasa dibohongi, apalagi salah satu kenalannya Black Ed yang merupakan bandar saingannya mengolok-olok Johnny karena tidak mendapat karcis masuk. Terpaksa, Johnny dan teman-temannya menonton pertandingan itu lewat televisi di sebuah bar yang tak jauh dari gelanggang. Karena merasa ditipu, malam itu juga Johnny mengirim 2 penembak untuk membunuh Leo di rumahnya. Namun sayang rencana itu gagal dan menjadi kacau setelah 2 orang suruhan Johnny malah membunuh keponakan Leo yang kebetulan malam itu menginap di sana. Aksi penembakan itu menjadi berita paling menghebohkan keesokan harinya dan memaksa kepolisian untuk segera mencari para pelaku. Media banyak memberitakan kalau aksi tersebut motifnya adalah karena persaingan bisnis narkoba. Dan dalam berita yang disampaikan, mereka menemukan kalau senjata yang digunakan adalah AK-47 hasil modifikasi. Hebohnya berita penembakan itu membuat Johnny marah besar, apalagi setelah informannya yang berada di kepolisian mengabarkan kalau dia tidak bisa menghapus kasus ini. Selain itu, ia juga memperingatkan bahwa FBI punya mata-mata dan Johnny diminta lebih waspada dengan orang di sekitarnya. Johnny kemudian memarahi saudara dan anak buahnya. Dia menegaskan akibat kasus ini pasti ada satu tumbal yang ditangkap dan ia meminta supaya siapapun tidak buka mulut jika nanti ada yang apes tertangkap. Sore harinya, Rick didatangi Snyder, namun Rick menolak bertemu. Ia merasa posisinya sedang dalam bahaya dan sambil berlari, ia mengatakan tak mau lagi menjadi mata-mata. Esoknya, Rick mendatangi ayahnya dan Rick berkata kalau ia mau kembali ke sekolah dan meninggalkan semua pergaulannya bersama Johnny ataupun FBI. Richard tentu sangat senang mendengarnya, namun saat itu karena buru-buru Richard pun menyuruh Rick untuk menunggu di rumah dan masalah tersebut akan dibicarakan nanti setelah selesai urusannya. Siang harinya, Rick didatangi Nugi, yaitu salah satu anak buah Johnny. Saat akan mengambilkan minum, Rick tiba-tiba ditembak di bagian perut. Untung saja, Rick langsung ditemukan agen FBI dan mendapatkan perawatan. Snyder menginformasikan kalau ini kemungkinan perbuatan Johnny dan hal itu membuat Richard marah dan berencana membalaskan dendam. Tak lama setelah itu, Dawn datang ke rumah sakit. Lalu malamnya, tanpa pengetahuan FBI, Richard mengintai markas Johnny. Dia sudah menyiapkan pistol untuk menyerang, namun di detik akhir, Richard mengurungkan niatnya. Ia berpikir kembali kalau sampai ia membunuh Johnny, maka sudah pasti setelahnya dia akan dipenjara dan tidak ada lagi orang yang bisa menjaga Rick ataupun Dawn. Setelah siuman, Rick diinterogasi Snyder tentang identitas penembaknya, namun Rick tutup mulut. Meski demikian, Snyder menginformasikan hal itu sudah tak penting lagi. Salah satu jaringan pengedar Johnny sudah ada yang buka mulut dan FBI sudah memiliki cukup bukti. Tak lama setelah itu, Johnny ditangkap di rumah mewahnya. Tanya itu, semua anak buah Johnny juga diringkus termasuk adiknya Rudolph. Setelah itu, Snyder meminta Rick agar menganggap kerjasama mereka tak pernah ada. Rick juga diberi jaminan bahwa ayahnya tak lagi diburu karena kasus pembunuhan sebelumnya. Setelah diperbolehkan pulang, hubungan Rick dan ayahnya pun membaik. Namun Rick mendapatkan kabar kalau dirinya tak diperbolehkan kembali bersekolah karena dianggap membahayakan murid lain. Pada suatu malam di awal tahun 86, di dalam mobil Rick berkata akan menjadi bandar narkoba menggantikan Johnny yang kini sudah dipenjara. Ia ingin memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya supaya Dawn bisa kembali pulang ke rumah. Richard tentu saja menolak karena menurutnya narkoba adalah racun yang bisa membunuh dan merusak kehidupan seseorang. Rich yang tak mau kalah pun mendebat dengan mengatakan bahwa narkoba dan bisnis senjata ayahnya tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama menghilangkan nyawa orang lain.
Keduanya pun tidak ada yang mau mengalah sampai kemudian mobil tergelincir. Beruntung keduanya selamat dan setelah itu Richard pun mengalah. Rick berjanji semuanya akan baik-baik saja karena ia sudah tahu seluk-beluknya bisnis narkoba. Come on, Dad. We can do this. I know the players. Beberapa hari setelah itu, Rick mendatangi rumah Eric dan mulai mendapatkan pasokan narkoba darinya. Dibantu teman kompleknya, Rick membagi narkoba itu menjadi bagian kecil seperti yang pernah dia lakukan saat dulu masih menjadi mata-mata FBI. Setelah semuanya dipecah, baru Rick jual kepada kenalannya. Bisnis narkoba di Detroit menjadi lahan subur untuk Rick karena hanya ia satu-satunya bandar di sana. Beberapa minggu kemudian, Rick dan ayahnya menjemput Dawn di sebuah tempat prostitusi dan di sana ternyata banyak sekali pecandu yang menggantungkan hidupnya menjadi wanita penghibur. Rick dengan perlahan membujuk Dawn untuk pulang dan untungnya dia mau setelah diiming-iming akan diberikan barang-barang kesukaannya. Namun saat didekati ayahnya, Dawn berontak, tapi Richard sebisa mungkin menahan putrinya itu dan langsung membawanya pulang. Setelah itu, Rick terus mengedarkan narkoba, sedangkan kakaknya dikunci di kamar dan hanya dibukakan pintu ketika Richard memberinya makanan. Hanya itu satu-satunya cara supaya Dawn sembuh dari kecanduannya, dan Richard harus tega ketika Dawn berteriak-teriak minta dikeluarkan atau memohon minta diberi sedikit narkoba. Begitulah hari-hari yang dilalui mereka. Richard fokus menjaga dan memulihkan kesehatan Dawn, sementara Rick sibuk dengan bisnisnya yang semakin hari semakin menghasilkan banyak keuntungan. Perlahan tapi pasti, semakin berjalannya waktu, kondisi Dawn juga membaik. Kini ia bisa lebih tenang ketika Richard masuk ke kamarnya dan memberikan sebuah televisi supaya Dawn tak kesepian. Tahun pun berganti menjadi 1987. Bisnis narkoba Rick masih tetap berjalan, bahkan penjualan meningkat drastis lebih dari tahun sebelumnya. Malam itu mereka mengadakan perayaan kecil untuk pembukaan toko rental kaset film yang sejak lama Richard inginkan. Semua orang pun bahagia termasuk Dawn yang kini keadaannya sudah sangat jauh membaik. Selain ia sudah sembuh dari kecanduannya, ia juga sudah berdamai dengan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Rick mendapati ayahnya duduk di teras sedang mengawasi Dawn yang sedang bermain di rumah neneknya. Rick menyuruh ayahnya untuk beristirahat dan meyakinkan kalau Dawn tak perlu lagi diperhatikan karena ia sudah sepenuhnya sembuh. Richard punya pandangan lain, walaupun sudah jauh dari narkoba, tapi ia tetap khawatir karena bisa saja dalam beberapa detik Dawn pergi lagi dan kembali terjerumus. Richard sangat bahagia dengan kehidupan keluarganya saat ini dan ia tak mau semuanya hancur. Richard juga meminta untuk Rick berhenti jadi bandar narkoba. Dia mengatakan apa yang dimiliki keluarganya sekarang ini sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, Rick mencukur jenggot dan kumis tipisnya. Hal itu pun membuat Dawn menggoda dan menertawakannya. Saat keduanya bercanda, mereka dikejutkan oleh polisi yang mendobrak masuk ke dalam. Dawn sendiri bingung karena selama ini ia tak tahu kalau adik dan ayahnya menjalankan bisnis narkoba. Barang bukti yang ditemukan sangat banyak yaitu 8 kg dan hal tersebut membuat Rick terancam penjara seumur hidup. Pengacaranya juga merasa pesimis. Menurutnya kasus pembunuhan masih lebih ringan daripada memiliki narkoba sebanyak 8 kilo. Di hari selanjutnya guys, mereka berdua menemui Snyder dan Frank. Kepada keduanya, Snyder menegaskan kalau FBI tidak bisa melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Rick adalah mata-mata yang sempat berjasa untuk misi FBI. Snyder menjelaskan bahwa kasus ini bukan kasus federal sehingga FBI tak bisa ikut campur. Meski demikian, Snyder memiliki penawaran yang mungkin bisa membalikan keadaan. Snyder ingin Rick masuk ke lingkaran politisi jahat di Detroit, dan Rick diminta mendekati Kathy, mantan istri Johnny yang merupakan anak dari wali kota. Snyder saat ini sedang menargetkan para petinggi pemerintah karena ada indikasi mereka ikut terlibat dalam bisnis narkoba di Detroit. Tugas Rick sangat mudah, ia diminta membuat skenario akan ada kiriman narkoba besar dan narkoba itu butuh perlindungan dari petinggi di pemerintahan.
Rick awalnya tak mau karena tak tega jika harus melibatkan Katie. Namun Richard mengatakan kalau ini mungkin satu-satunya kesempatan agar Rick bisa bebas. Dan Snyder pun berkata kalau Katie nanti takkan dilibatkan. Akhirnya sehari setelah pertemuan itu, Rick datang ke rumah Katie dan menjelaskan kepadanya kalau ia butuh perlindungan dari ayah Katie. Ternyata Katie mau membantu dan beberapa hari setelahnya muncul berita. Seluruh media di Amerika ramai memberitakan penangkapan 11 polisi korup di Detroit, termasuk 6 warga sipil yang salah satunya adalah kakak ipar wali kota bernama Willie Folsom. Berita itu menyebutkan bahwa penangkapan besar ini bisa dilakukan FBI berkat informasi dari Rick West Jr., seorang agen yang menyamar sebagai bandar narkoba yang ingin membayar polisi untuk melindungi kirimannya. Tak hanya itu, Rick juga memberikan informasi tentang penyuapan yang diterima polisi bernama Gil Hill dalam kasus penembakan salah sasaran yang menewaskan 2 bocah beberapa waktu lalu. Meski demikian, berita di TV itu juga menyebutkan bahwa Rick terancam hukuman seumur hidup karena kepemilikan narkoba. Di momen itu, seluruh keluarga Rick menonton TV. Kakeknya khawatir informasi itu bisa membahayakan Rick, namun Richard yakin semua jasa Rick membantu kepolisian bisa membuatnya terbebas dari hukuman. Akhirnya waktu sidang pun tiba. Keluarga Richard hadir di sana dan mereka berharap tuntutan hukuman Rick dikurangi karena kemarin Rick banyak memberikan bantuan untuk penyelidikan FBI. Namun guys, semua itu hanya harapan kosong semata karena tiba-tiba dengan mudahnya hakim memberi putusan kalau Rick dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup tanpa peluang untuk mengajukan banding. Saat hakim terus membacakan vonis, Rick sudah digiring 2 polisi untuk dibawa ke penjara. Rick menjadi tahanan isolasi dengan alasan demi keamanan, di mana dia hanya diizinkan keluar 1 jam setiap harinya dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun. Di luar, Richard terus mencoba menghubungi FBI, namun selalu ditolak. Pada suatu hari, dia berhasil bertemu Snyder, namun respon Snyder yang terlalu santai membuat Richard frustasi. Snyder menegaskan kalau FBI tidak menjanjikan apapun. FBI hanya menyatakan akan berusaha melobi hakim, dan soal putusan sidang bukan lagi urusan FBI. Tak puas dengan Snyder, Richard menemui Frank. Ia mengatakan kalau Rick secara umum memang bersalah, jadi dia harus dihukum. Frank mengatakan kalau Richard masih beruntung karena tak ikut ditahan, karena kalau mau diselidiki, Richard sudah pasti juga terlibat. Meski demikian, Frank memberikan informasi kalau target FBI sebenarnya adalah wali kota. Namun saat target terbesar tidak tertangkap, artinya apa yang ada di dalam jaring akan dilahap habis dan itu terjadi kepada Rick. Pada suatu hari, Richard datang menjenguk dan memberitahu bahwa undang-undang tentang narkoba telah diubah. Oleh karena itu, Rick berkesempatan mengajukan bebas bersyarat. Kemungkinan tercepat 4-6 tahun lagi. Meski sudah disemangati ayahnya, Rick tak bisa menyembunyikan rasa putus asa dan kesedihannya. Hal itu membuat Richard juga tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Meski demikian, Richard berjanji akan terus berjuang untuk anaknya. Sampai film ini dirilis, Rick masih menjadi tahanan di penjara Michigan karena kasus tambahan yaitu pencurian. Ayahnya Richard meninggal pada tahun 2014. Johnny, Leo, dan Rudolph serta polisi korup yang dijebloskan ke penjara berkat Rick semuanya sudah bebas. Sebenarnya, pembebasan bersyarat Rick sudah disetujui pada tanggal 14 Juli tahun 2017 dan jika dijumlahkan, dia ditahan di penjara selama hampir 30 tahun. Dalam sebuah rekaman di momen-momen dia dibebaskan, Rick menyatakan hampir semua sipir yang dia temui merasa Rick tak layak untuk hidup di penjara. Dan ini rekaman lebih jelas dan juga lengkapnya. I don't think there's a person that works here that thinks I belong in prison. Having that life sentence off of you, the stress that it takes off of you, and the foot that's been on my chest for all these years, it cried, man. I cried. I made it out of prison, you know?